di era generasi Z merupakan isu yang sangat hangat pada saat ini. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1990-an hingga pertengahan 2010-an. Mereka merupakan generasi yang tumbuh dewasa di era digital dan internet yang sangat pesat. Mereka merupakan generasi yang diidentifikasi sebagai generasi yang memiliki sikap yang penuh inovasi, terkoneksi secara teknologi, dan memiliki sikap yang sangat inklusif. Mereka juga merupakan generasi yang sangat responsif terhadap isu-isu di lingkungan sosialnya. Pengangguran merujuk kepada seseorang yang mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginannya. Dalam konteks generasi Z, tingkat pengangguran menjadi isu serius karena mereka adalah kelompok yang baru saja masuk pasar tenaga kerja dan sedang menyelesaikan pendidikan mereka. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410.000 orang dibanding Februari 2022. Data pengangguran ini mencakup 4 kelompok penduduk, yakni 1. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 2. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Dan yang keempat adalah penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Kemudian tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2023 mencapai 5,45%. Turun juga dibanding Februari tahun lalu yang masih 5,86%. Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka, kata Edi Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS dalam siaran persnya. Tingkat pengangguran terbuka adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun jumlah total angkatan kerja Indonesia pada Februari 2023 mencapai 146,62 juta orang, bertambah 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Kendati angka pengangguran Februari 2023 berkurang dari tahun lalu, jumlahnya masih lebih tinggi ketimbang sebelum pandemi. Dampak dari pengangguran ini yakni pada sektor pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, tingginya tingkat pengangguran menjadi salah satu hambatan pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing dibanding warga negara sendiri. Selain itu, kurangnya keahlian dari para pencari kerja serta sumber daya manusia yang rendah sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Maka pengangguran sudah menjadi hal yang lumrah dan sulit untuk dihindari, baik negara maju maupun negara berkembang seperti negara Indonesia. Banyak sekali penyebab terjadinya pengangguran, dari keterampilan para pelamar dan upah yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan pelamar sendiri bisa menjadi salah satu penyebab. Selanjutnya, di era serba canggih, sekarang perusahaan lebih menggunakan teknologi robot untuk mengurangi pengurangan mereka. Indonesia sendiri mengalami urbanisasi yang cepat, di mana masyarakat di perdesaan lebih memilih menetap di perkotaan dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dari akibat adanya urbanisasi ini, di daerah perkotaan dituntut untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai. Banyak perusahaan di Indonesia sekarang lebih memilih tenaga kerja asing daripada memilih tenaga kerja lokal, dikarenakan kualitas sumber daya manusia lokal yang rendah sehingga tidak dapat bersaing. Ini sudah merupakan tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pemerintah bisa mengadakan pelatihan-pelatihan gratis agar tidak menjadi hambatan bagi mereka dan juga bisa meningkat kualitas pendidikan baik formal atau informal. Memulihkan kondisi pengangguran di Indonesia tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi pemerintah dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan cara harus membuat kebijakan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak daripada pelamar. Pemerintah juga dapat membantu memperluas usaha kecil menengah, karena itu semua harus sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi bukan berarti pemerintah saja, masyarakat juga diharapkan harus ikut andil dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran. Yang kita ketahui, meningkatnya pengangguran di Indonesia ini semakin tinggi. Meskipun dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, akan
akan tetapi tingkat pengangguran saat ini masih sangatlah tinggi. Untuk itu, kita sebagai generasi bangsa harus bisa memperbaiki sumber daya manusianya, sehingga bisa memperbaiki perekonomian